Kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan benar hari ini. Kamu sudah menjalankan peran sebagai anak, istri, atau ibu dengan sempurna di mata manusia. Tapi coba tanya hatimu yang paling dalam, apakah kamu benar-benar tenang atau cuma sedang ahli dalam menyembunyikan luka? Kamu menutup hari dengan rasa lelah yang luar biasa, tapi kamu lupa bahwa lelah fisik itu mudah diobati, sedangkan lelah jiwa hanya bisa sembuh dengan pengakuan jujur di hadapan Sang Pencipta. Jangan tertipu dengan rutinitas yang membuatmu merasa sudah menjadi hamba yang taat. Kamu mungkin rajin sholat, tapi pikiranmu melayang kemana-mana. Kamu mungkin menutup aurat dengan rapi, tapi hatimu masih penuh dengan rasa iri dan benci pada sesama. Jika kamu menutup hari ini tanpa istighfar yang tulus, kamu sebenarnya sedang menumpuk beban yang suatu saat akan menghancurkanmu. Berhentilah membohongi diri sendiri dengan kata sudah cukup, karena kamu tahu persis ada bagian dari dirimu yang masih sangat kotor dan rusak. Realitanya, banyak dari kita yang terjebak dalam topeng kesalehan yang semu. Kamu ingin terlihat sabar di depan orang lain, padahal di dalam hati kamu sedang mengutuk keadaan. Kamu tersenyum saat dipuji, tapi kamu merasa hampa saat lampu kamar sudah padam dan kamu sendirian. Ada rasa sesak yang tidak bisa kamu jelaskan kepada siapapun, karena kamu terlalu takut dianggap lemah atau kurang iman oleh lingkungan sekitarmu. Kamu sering mengeluh tentang hidup yang terasa berat, tapi kamu jarang sekali benar-benar bersujud dengan air mata yang jujur. Kamu meminta pertolongan Allah, tapi caramu meminta terasa seperti sedang memerintah, bukan memohon. Kamu merasa paling terzalimi, sampai kamu lupa bahwa mungkin kamu juga adalah pelaku zalim bagi orang lain yang tidak kamu sadari. Kesombongan halus ini seringkali menjadi penghalang terbesar antara kamu dan ketenangan yang kamu cari selama ini. Lihatlah bagaimana kamu menghabiskan waktu sebelum tidur. Kamu lebih memilih menggulir layar ponsel, melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia, lalu merasa rendah diri. Kamu membiarkan hatimu terisi oleh sampah duniawi, sementara ruang untuk beristighfar kamu abaikan begitu saja. Kamu merasa punya banyak waktu untuk bertaubat nanti, padahal kamu gak tahu apakah nafasmu masih ada saat matahari terbit besok pagi. Ada luka yang kamu simpan rapat-rapat, luka yang kamu anggap sebagai beban yang harus kamu tanggung sendiri. Kamu merasa Allah tidak mendengar doamu, padahal mungkin doamu selama ini terlalu formal dan kaku. Kamu tidak pernah benar-benar bicara dari hati ke hati dengan Tuhanmu. Kamu hanya mengucapkan kata-kata yang sudah jadi hafalan, tanpa ada rasa penyesalan yang menggetarkan jiwa. Kamu merasa lelah dengan segala tuntutan hidup yang seolah tidak ada habisnya. Kamu merasa sudah berkorban banyak untuk orang lain, tapi tidak ada yang menghargai. Rasa kecewa itu kamu simpan, lalu kamu ubah menjadi rasa marah yang terpendam. Kamu lupa bahwa tempat mengadu yang paling tepat bukan di status media sosial, melainkan di atas sajadah dalam keheningan malam. Ketakutan terbesarmu sebenarnya bukan tentang kegagalan duniawi, tapi tentang bagaimana jika kamu dipanggil dalam keadaan hati yang penuh dengan dendam. Kamu takut jika ternyata semua amalmu terhapus karena lisan yang tidak terjaga. Namun, rasa takut itu seringkali kalah oleh rasa malas untuk benar-benar mengevaluasi diri. Kamu lebih memilih tidur dalam keadaan tenang yang palsu daripada bangun dalam tangisan taubat yang membebaskan. Inilah pahitnya kenyataan bagi banyak muslimah saat ini. Kita lebih peduli pada penilaian manusia daripada penilaian Allah. Kita lebih takut kehilangan pengakuan sosial daripada kehilangan ridhanya. Jika kamu masih merasa hidupmu stagnan dan hatimu terasa keras, itu karena kamu sudah terlalu lama menutup pintu komunikasi yang jujur dengan Penciptamu. Bayangkan seorang ibu yang seharian mengurus rumah dan anak-anak tanpa henti. Dia merasa sudah melakukan tugasnya dengan maksimal,
Tapi saat anaknya menangis atau suaminya lupa membantu, dia meledak dalam amarah. Setelah itu, dia merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu hanya bertahan sebentar sebelum tertutup oleh rasa lelah yang luar biasa. Dia menutup harinya dengan tidur dalam keadaan kesal, tanpa pernah benar-benar meminta maaf pada Allah atas lisannya yang tajam. Atau lihatlah seorang mahasiswi yang selalu terlihat aktif dan berprestasi di kampusnya. Dia adalah sosok yang diandalkan banyak orang, tapi di balik itu, dia mengalami overthinking yang parah setiap malam. Dia takut gagal, takut tidak memenuhi ekspektasi orang tua, dan merasa harus selalu sempurna. Dia menghabiskan malamnya dengan kecemasan, namun dia lupa bahwa ada satu kekuatan yang bisa menenangkan badai di kepalanya jika dia mau bersujud dengan jujur. Ada juga seorang wanita karir yang sukses, yang pakaiannya selalu rapi dan bicaranya tertata. Dia merasa sudah memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya, tapi dia merasa hampa saat pulang ke rumah. Dia memiliki segalanya secara materi, tapi jiwanya terasa kering. Dia sering merasa iri melihat kebahagiaan orang lain di internet, lalu dia mencoba menutupi rasa iri itu dengan belanja barang-barang mewah yang tidak dia butuhkan. Kemudian ada kamu, yang mungkin merasa sudah cukup baik karena tidak pernah menyakiti orang lain secara fisik. Tapi kamu sering menghakimi orang lain di dalam pikiranmu. Kamu merasa lebih suci hanya karena kamu tidak melakukan dosa besar yang terlihat. Kamu lupa bahwa penyakit hati seperti ria dan ujub adalah rayap yang perlahan memakan pahalamu tanpa kamu sadari sedikit pun. Kamu mungkin sering merasa bahwa doa-doamu tidak dikabulkan, sehingga kamu mulai malas berdoa. Kamu merasa Allah tidak adil karena melihat orang lain yang tidak taat tapi hidupnya terlihat lancar. Kamu membiarkan rasa kecewa itu tumbuh menjadi jarak antara kamu dan Tuhanmu. Kamu berhenti berharap, bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena kamu sudah kehilangan kepercayaan pada kasih sayang-Nya. Semua skenario ini adalah cermin dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sering terjebak dalam peran yang kita buat sendiri, sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Kita terlalu sibuk memperbaiki tampilan luar, tapi membiarkan bagian dalam rumah jiwa kita hancur berantakan. Kita takut terlihat buruk di mata manusia, tapi tidak takut terlihat buruk di hadapan Sang Pencipta. Namun, sadarlah bahwa pintu taubat itu tidak pernah tertutup selama nafas masih berhembus. Ada satu titik di mana kamu harus berhenti berlari dari kenyataan dan mulai berhadapan dengan dirimu sendiri. Titik balik itu dimulai saat kamu berani mengakui bahwa kamu lemah, kamu berdosa, dan kamu benar-benar butuh pertolongan Allah. Jangan lagi mencoba terlihat kuat, karena di hadapan Allah, kekuatan sejati adalah saat kamu mampu merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Cobalah untuk mengambil waktu sejenak sebelum tidur, matikan semua gangguan, dan masuklah ke dalam keheningan. Rasakan detak jantungmu dan sadari bahwa setiap detiknya adalah pemberian yang tidak layak kamu sia-siakan. Mulailah dengan satu istighfar yang bukan sekadar ucapan di bibir, tapi sebuah pengakuan yang mengalir dari dasar hati. Katakan padanya bahwa kamu lelah berpura-pura dan kamu ingin pulang kepada ketenangan yang sesungguhnya. Saat kamu mulai jujur dalam doa, kamu akan merasakan beban yang selama ini menghimpit dadamu perlahan terangkat. Doa yang jujur tidak butuh kata-kata puitis atau bahasa yang tinggi. Allah tidak mencari kefasihan bicaramu, tapi Dia mencari ketulusan hatimu. Menangislah jika itu perlu. Tumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaanmu hanya kepadanya, karena hanya Dia yang tidak akan pernah menghakimi kelemahanmu. Perubahan energi ini tidak terjadi secara instan, tapi ini adalah awal dari penyembuhan jiwa. Ketika kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai menerima kekuranganmu dengan bantuan istighfar, kamu akan menemukan kekuatan baru.
Kamu tidak lagi terbebani oleh ekspektasi manusia, karena kamu tahu bahwa satu-satunya penilaian yang berarti adalah penilaian dari Allah. Inilah saatnya kamu mengubah lelahmu menjadi lillah. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin terus tidur dalam keadaan hati yang kotor dan bangun dengan beban yang lebih berat? Atau kamu ingin membersihkan semuanya malam ini juga? Jangan jadi muslimah yang hanya saleh di permukaan tapi keropos di dalam. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memelihara topeng kesempurnaan yang melelahkan dan tidak ada gunanya di akhirat nanti. Bangunlah dari zona nyamanmu yang palsu. Ambil wudhumu, hamparkan sajadahmu, dan bicaralah dengan jujur kepada Allah tentang segala kegagalanmu hari ini. Jangan biarkan satu malam pun berlalu tanpa kamu meminta ampun atas segala hilaf yang mungkin kamu anggap sepele. Ingat, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa istighfar akan menjadi gunung yang menghalangi jalanmu menuju surga. Jadilah wanita yang kuat karena ia tahu cara bersujud, bukan wanita yang terlihat kuat karena ia pandai menyembunyikan luka. Mulailah disiplin dalam mengevaluasi diri setiap malam, karena hanya mereka yang berani mengakui kesalahannya yang akan diberikan jalan untuk memperbaikinya. Jangan tutup harimu tanpa doa yang jujur, karena itulah satu-satunya tali yang menghubungkanmu dengan kedamaian yang abadi.